Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun, nomor NPM 5020069. Saya berasal dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini membuat video yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang menciptakan proses pembelajaran berbasis karakter. A. Kurikulum dan pendidikan karakter. 1. Pengertian. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 30 tercatat bahwa pendidikan nasional berfungsi membentuk dan mengembangkan serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan pengetahuan, dan membentuk karakter. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Sedangkan pendidikan karakter merupakan suatu penamaan nilai karakter pada peserta didik dan suatu pembelajaran supaya peserta didik mempunyai karakter yang baik. 2. Fungsi kurikulum. Kurikulum sangat berfungsi bagi dunia pendidikan, yaitu merupakan suatu alat untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid di sekolah agar terlaksana proses pembelajaran dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut. Ketiga, hubungan antara kurikulum dan pendidikan karakter. Kurikulum dan pendidikan karakter berhubungan erat yang didasarkan pada seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang dibuat sesuai karakter bangsa itu sendiri. B. Desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Desain pendidikan karakter yang berbasis pembelajaran ini sekarang terlihat mulai diimplementasikan di sekolah-sekolah. Hal ini berdasarkan Permendiknas Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses yang menyatakan bahwa silabus sebagai acuan pengembangan rencana perencanaan pembelajaran memuat identitas mata pelajaran serta kompetensi. Adapun kompetensinya yaitu kompetensi dasar, materi pembelajaran atau tema pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Khususnya dalam penjelasan KD diterangkan bahwa pendidikan karakter disisipkan pada tiap-tiap mata pelajaran. Pembelajaran tidak hanya berhenti dengan kegiatan intrakurikuler, melainkan juga termasuk kegiatan ko dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan suatu media yang potensial untuk membina karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat yang mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkemampuan. Adapun sistem dalam proses pembelajaran pendidikan karakter, yaitu 1. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik. 2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelum dengan materi yang akan dipelajari. Ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Keempat, mengecek kehadiran siswa dan memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu. Kelima,
Menegur setiap siswa yang datang terlambat dengan sopan. Keenam, berdoa sebelum membuka pelajaran. C. Membangun pembelajaran berbasis karakter. Pembelajaran mengandung makna bahwa kegiatan mengajar dan belajar di mana pihak yang mengajar dan adalah guru dan yang belajar adalah siswa yang berorientasi pada kegiatan mengajarkan materi yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Dalam proses pembelajaran akan mencakup beberapa komponen lainnya seperti media, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran. Pada tataran sekolah, kriteria pencapaian pendidikan karakter adalah terbentuknya budaya sekolah, yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah. Tugas-tugas penguatan, terutama pengayaan, diberikan untuk memfasilitasi peserta didik belajar lebih lanjut tentang kompetensi yang sudah dipelajari dan internalisasi nilai lebih lanjut. Membangun pembelajaran harus memiliki kunci pokok, yaitu terdapat pada seorang guru, tetapi bukan berarti dalam proses pembelajaran hanya guru yang aktif sedangkan siswa tidak aktif. Pembelajaran menuntut keaktifan kedua belah pihak. Suatu pembelajaran bisa dikatakan berhasil secara baik jika guru mampu mengubah diri peserta didik serta mampu menumbuh kembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar sehingga pengalaman yang diperoleh peserta didik selama proses pembelajaran itu dapat dirasakan manfaatnya. Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis, namun lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain. Orang-orang sukses bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan mengelola diri dan orang lain daripada kemampuan teknis. D. Strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Menurut Kemendiknas, strategi implementasi pendidikan karakter di satuan pendidikan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Integrasi dalam mata pelajaran. Setiap mata pelajaran terdapat muatan nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan, dieksploitasikan, diikatkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. 2. Integrasi dalam muatan lokal. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada suatu pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Ketiga, pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan. Keempat, kegiatan pembelajaran, yakni salah satu upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran dengan merancang dan menerapkan pendekatan atau strategi pembelajaran aktif atau pembelajaran yang berpusat pada pendidikan. Kelima, kegiatan ekstrakurikuler. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita sama-sama masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.